Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Irena Handono Official? Hari ini kita akan membahas ya hal-hal yang sedang dibicarakan pada saat-saat ini. Tentunya bersama Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Kristi? Alhamdulillah baik Mi. Sekarang itu alhamdulillah lagi banyak yang mulai belajar agama Islam. Ya. Semoga semua dimudahkan ya Mi. Tapi ada tapinya. Apa Mi? Yang banyak belajar tentang Islam malah boleh disebut sebagai kebangkitan Islam. Iya. Itu adalah di luar Indonesia. Itu. Khusus di Indonesia, Islam itu justru saat ini demikian banyak disetting untuk dihancurin dengan berpecah belah. Di Indonesia ya Mi? Di Indonesia itu. Tapi kalau di luar negeri memang iya. Kita bisa melihat misalnya saja di Inggris, satu kali peristiwa kadang bisa sampai ribuan orang masuk Islam. Iya Mi, kita melihat di salah satu surat ya Mi, di Al-Quran ya, surat An-Nasr. Gimana Bapak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Sadaqallahul azim. Nah, memang betul. Jadi saat kita perhatikan dengan sesama, ketika umat manusia itu dibiarkan hidup secara normal ya. Dalam arti kata normal itu tidak ditekan, tidak diprovokasi ya, tidak disetting gitu ya. Maka dia normal-normal aja dalam mencari kebenaran, maka dia bisa menemukan kebenaran Islam dan banyak yang menemukan. Tapi ketika memang sudah dengan sengaja ada program gitu ya, Islamophobia istilahnya ya. Itu dia. Nah itu dia. Nah kalau sudah diprogram begitu, ya artinya sebagus apapun ketika dinyatakan diteriakin bahwa itu adalah yang jelek dan terus-menerus diulang, maka lama-lama opini itu akan terjadi. Dalam Islam juga sudah dikatakan hal seperti itu, bahwa suatu kebatilan yang terorganisir ya, akan mampu mengalahkan yang hak, yang amburadul. Nah disinilah yang menerima Islam agama yang hak, yang menerima Islam harusnya mempertahankan. Jadi ketika mereka melakukan pemecah belahan, jangan larut di dalamnya situ. Jadi malah harus menyatakan Islam nggak seperti itu, Islam begini. Tapi memang ya itu tadi, gencar juga itu, yang pembunuhan karakter itu gencar juga. Apalagi kalau sudah melibatkan dana besar. Iya Mi, ada beberapa public figure ya belakangan ini mengikuti beberapa podcast, kemudian mengajak ulama untuk bicara. Ya kita doain aja ya, semoga kalau memang benar hidayah pasti turun. Kita kan ikhtiar ya kan, hidayah milik Allah gitu ya Mi. Memang ada beberapa ini yang sampai mengikuti kegiatan Ustadz gitu ya. Ya semoga aja, insya Allah. Ya semoga ya, bukan dengan niat-niat
politis, niatnya baik ya. Mungkin hidayah Allah turun nanti, insya Allah, kita nggak pernah tahu ya Mi. Cuman dari beberapa pandangan netizen, apakah dia sudah mualaf, apa belum gitu, itu masih jadi pertanyaan. Itu kan rahasia Allah ya Mi. Betul, Gitu. betul. Kira-kira kalau menurut Mami nih, apa sih yang menyebabkan orang itu login ya kata sekarang nih, login ke keluar logout dari agama yang lama, login ke agama yang baru, ke agama yang baru, Islam yaitu Islam. ya. Jadi macam-macam ya, tapi setidak-tidaknya itu kalau kita mengklasifikasikan ada setidak-tidaknya itu ada 5 hal. Yang pertama adalah dia yang sudah terbiasa dengan kehidupan ini, juga dia sudah bosan begitu ya, dan kemudian dia melihat ada sesuatu yang berbeda dari yang biasa rutinitas dia saksikan dan dia lakukan di dalam kehidupan ini. Artinya apa? Misalnya seorang yang dari bangun pagi sudah kemudian segera bergegas menyelesaikan misalnya sarapan pagi, kemudian bergegas dia harus mengendarai kendaraan sampai kemudian ke kantor, dan kemudian terus sampai sore dan istirahat, besoknya ketemu dengan rutinitas yang sama terus begitu. Akhirnya dia jenuh, dia merasa ya hidup ini apa sih manfaatnya, makna hidup. Nah ini pencarian makna itu ya. Pencarian makna. Jadi sebenarnya makna hidup itu apa, dan mereka kemudian melihat misalnya ya karena dia mencari makna hidup, ya dapat aja. Misalnya mungkin dia karena melihat kaligrafi gitu, arsitekturnya kok bagus, mungkin dia andai kata ke Andalusia gitu ya, cantik kok begitu memukau gitu misalnya ya, atau ke tempat-tempat yang lain. Kemudian bahkan juga sampai kepada dia melihat di masjid-masjid setelah ada seruan azan, panggilan sholat, kemudian dia saksikan berduyun-duyun keluar dari mana-mana begitu menuju ke satu titik, dan titik itu adalah masjid. Ternyata mereka bareng-bareng sholat. Ketika sudah dinyatakan sholat sudah ada imamnya gitu ya, terus kemudian waktu sholat sudah masuk gitu, maka iqomat sudah dilaksanakan, maka segera memulai sholatnya ya. Kemudian kalimat sholat itu ternyata untuk seluruh umat Islam dimanapun berada di seluruh penjuru dunia sama. Belum tentu kenal orangnya, warna kulitnya pun seringkali berbeda, bahasanya pun berbeda, tapi bahasa untuk sholat sama seluruh dunia. Nah ini sesuatu yang apa namanya sangat mencerahkan. Ada sesuatu yang jadi seluruh dunia memukau gitu ya. Sampai kepada misalnya suara azan. Kan Kristi juga dengar bagaimana suara azan itu di negeri kita ini kan sempat dicemooh. Mau dimatiin ya, suaranya nggak usah kedengeran. Nggak usah kedengaran. Padahal yang ngomong juga orang Islam ya. Nah, bukan orang lain. Bukan orang lain, orang Islam. Yang seolah dia tidak mengerti azan itu apa, iqomat itu apa. Panggilan sholat ini kan sangat unik kalau pakai bahasa sekarang ya. Azan itu panggilan sholat, orang dipanggil, maka azan itu diteriakkan, menyeru, memanggil. Lain dengan iqomat. Kalau sudah semuanya ngumpul di masjid, maka iqomat harus dilaksanakanlah sholatnya. Iqomat mah suaranya pelan-pelan aja, nggak sekeras suara azan.
Iqamah hanya didengar di dalam masjid. Nah, ini ketika umat Islam di negeri yang mayoritas Islam, ya. Dimatiin azannya. Malah suruh matiin adanya. Yang nyuruh orang Islam pulang. Sementara orang yang di luar Islam demikian terpukau. Kenapa? Karena mereka mencari makna hidup itu. Jadi mereka dibandingkan bagaimana dengan umat lain yang memanggil umatnya untuk ibadah itu dengan lonceng, ya. Ada yang pakai genta, macam-macam. Ternyata menurut pengakuan mereka, ya ini ya, bukan kata Umi ya, tapi menurut pengakuan mereka itu yang sangat mengguncang hati. Itu yang masuk sampai ke relung-relung hati. Dan ternyata sholat itu 5 kali sehari yang menjadi wajib. Bagi mereka rasanya nggak masuk akal, tapi setelah dijalani kok nikmat juga gitu ya. Kok enak, damai, tenang. Iya. Jadi kalau ada istilah serap menyerahkan persoalan hidup kepada Tuhan gitu, istilah mereka begitu ya. Bagaimana menyerahkan beban, menyerahkan persoalan hidup pada Tuhan? Ya ternyata orang Islam itulah tempatnya belajar. Tempat untuk mereka belajar itu apa? Dengan sholat. Betul-betul ketika sholat itu serentak, tidak ada yang ngomong yang lain-lain kecuali ya sholat. Mau nggak mau ya memang diletakkan permasalahan hidupnya. Iya. Ya kalau misalnya dia sholat tapi masih berpikir pada persoalan hidup, ya akan kacau bacaannya. Lupa ingatan. Suka kan kita suka lupa juga kan ya Umi ya. Ya karena kepikiran yang lain mungkin. Nah, gitu. Oke, itu baru satu hal ya. Bisa juga tentang masalah katakanlah spiritual, perjalanan spiritual. Ternyata yang sangat menggugah itu antara lain adalah kalimat syahadat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, kalimat pertama adalah menyatakan bahwa dia bersumpah hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Zat. Zat yang maha agung itu yang disembah, bukan kepada makhluk, ya. Bukan kepada ciptaan Allah, tapi yang disembah adalah Allah sang maha pencipta. Dan hanya dia satu-satunya gitu loh. Dan ini kan falsafahnya kan dalam banget ini. Tidak diperanakan. Ya, ini falsafahnya dalam banget ini. Dan ya Umi saat dalam masa pencarian itu ya. Oh iya, Umi salah satu yang mendapatkan hidayah melalui ini ya Mi ya. Perjalanan spiritual Umi ya. Gara-gara apa Mi? Surat Al-Ikhlas. Ya, kenapa tuh? Bahwa Allah itu ahad, Allah itu cuma satu. Ya, ya memang kisahnya bukan waktu itu Umi salah baca ya. Harusnya dari belakang, Umi dari depan. Dari depan. Nah, tapi itu yang ternyata memang itu mendatangkan hidayah buat Umi. Itu ya. Betul. Jadi ya alhamdulillah Allah memperjalankan hambanya itu dengan berbagai macam cara sesuai dengan kondisi hambanya. Saat itu Umi itu sedang mencari kelemahan Islam, ya. Instruksinya memang diizinkan dengan instruksi seperti itu. Tapi karena ketidaktahuan Umi ya itu kebalik kan bacanya. Bukan dari kanan ke kiri, tapi kebalik dari kiri. Ya kan bacanya kan begitu. Nah kemudian yang Umi kenal pertama kali kan surat Al-Ikhlas. Paling akhir adalah surat An-Nas. Ya, tapi kemudian kalau kita lihat di lembar yang berdekatan itu kan surat Al-Ikhlas. Maka di dalam surat Al-Ikhlas dinyatakan Umi baca dari
Anas, tapi yang paling kena di hati Umi di surat Al-Ikhlas gitu. Ya, waktu itu Karena masih jadi penasaran jadi. ya, jadi sepintas aja Kristi. Jadi surat Anas pun ya memang oh ini. Oh ya ini oke gitu. Nah, itu enggak tahu kenapa kok persis itu surat Al-Ikhlas yang Umi baca. Dan pas Umi baca itu Umi sudah mempelajari tentang sejarah Tuhan. Gitu. Ada Jadi pas ya. Pas. Nggak ada yang kebetulan nih. Nggak ada yang kebetulan. Bahwa Allah itu satu, ya, Zat yang Maha Agung itu satu, ya memang benar. Karena kalau dia dua, berarti siapa di antara kita yang pencipta? Di antara dua itu siapa menciptanya? Apalagi ini tiga ini. Apalagi tiga. Ya kan? Dan bahwa dia bukan makhluk, bahwa dia tidak sama dengan apapun. Kalau makhluk punya keturunan, punya leluhur, dia enggak. Ada yang tiga, ada yang macam-macam ya. Macam-macam. Tanah, bumi, air gitu kan. Ya banyak lah ya. Ya Mi. Ya gitu. Jadi mesti hidayah Umi karena surat Al-Ikhlas, perjalanan spiritual lah ya Mi. Ya. Jadi sesungguhnya seorang mu'alaf itu boleh juga dikatakan sebagai seorang yang mencari makna hidup. Mencari makna hidup untuk apa? Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu ternyata kebutuhan hidup manusia. Makanya dibilang kan tidak bisa dipaksakan. Islam bukan agama yang memaksa. Ya, Iya. jadi dengan kalimat lugas Umi menyatakan seluruh dunia menjadi Islam. Allah tidak bertambah kekuasaannya, tapi sebaliknya seluruh dunia ingkar dari Islam. Allah juga tidak berkurang kekuasaannya, karena kekuasaan Allah itu kekal abadi. Yang butuh Islam itu bukan Allah, tapi manusia yang membutuhkan aturan hidup, membutuhkan pedoman hidup. Jadi sebenarnya Islam ini adalah suatu ideologi juga. Ya, bagaimana dia, maka disebut dengan istilah lain, way of life. Ya, Islam sebagai gaya hidup. Ya, kalau tanpa Islam ya hidupnya akan amburadul. Jalan hidup ya, jalan hidup. Sorry. Nah, banyak yang nggak ngerti gitu ya. Nah, para mu'alafah itu justru termotivasi untuk melakukan perjalanan dan mencapai sumbernya. Yang tidak lain yang Umi maksudkan adalah untuk mencari Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Dan disitulah dia merasa tenang, tentram dan sebagainya. Karena sebenarnya kebahagiaan itu letaknya adalah pada dirinya, bukan pada kekayaan. Kalau kepikiran malah sakit ya, overthinking itu bukan dari Allah ya. Bukan dari Allah. Terus kekayaan, maka kadang-kadang orang pikirnya kalau kaya maka bahagia. Fakta menyatakan tidak juga. Ada orang yang mengatakan orang pangkat itu enak berbuat apapun. Tidak kayak juga. gini, uang bisa membeli segalanya, tapi nggak segalanya tidak, belum tentu bisa dibeli dengan uang. Ya. Termasuk ini. Tenang gitu kan, belum tentu, nggak bisa juga. Belum tentu bisa untuk dibeli. Dan ada satu hal yang apa namanya, Umi membuktikan sendiri kebenaran ayat Allah. Apa tuh, Mi? Orang kalau sudah melakukan perbuatan maksiat ya, dan kemudian dia cenderung senang dengan kemaksiatan ya, maka dia ulangi maka setiap kali pengulangan itu dia lakukan, ibaratnya dia semakin mendekatkan diri dan melekat dengan maksiatnya dan menutup dirinya dari hidayah. Maka konsekuensinya orang yang senang maksiat dia benci dengan agama.
Jadi orang yang senang maksiat, otomatis dia nggak senang sholat. Kenapa tuh? Karena merasa akan jadi larangan gitu? Ya, karena kalau sholat kan berarti sudah harus tunduk, taat, patuh pada larangan-larangan gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itu. Yang mana dia ingin hidup bebas sebebas-bebasnya, tapi sebenarnya dia bukan hidup sebebas-bebasnya, dia menjadi terbelenggu oleh setan-setan. Tapi dia merasa dia bebas, padahal sebenarnya dia terbelenggu oleh setan. Dia terikat oleh setan sehingga dia tidak mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibaratnya udah jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Hancur-hancuran hidupnya. Maka pada titik seperti itulah tidak ada lagi manfaatnya harta, tahta, itu tidak ada. Iya, hilang. Hilang semua. Nah, Islam membimbing agar supaya umatnya itu bisa merasakan damai, tenang, tentram. Iya. Gitu. Terus yang berikutnya adalah orang Islam itu, orang menjadi Islam itu karena dia tertarik pada ritual agama. Apa misalnya? Ya. Puasa. Awalnya mungkin lihat, lama-lama pengen coba, ternyata jadi sehat. Nah, mungkin itu ya, Mi. Dan dulu, kalau dulu ketika Umi masih remaja gitu, kecil sampai remaja, oh kalau ada orang Islam sholat ya, itu bodoh banget. Nah, itu bodoh banget. Enak-enak jam makan nggak makan. Coba kelaparan, apa enaknya orang kelaparan? Terus kemudian nggak bisa menangkap bahwa puasa itu menyehatkan. Nah, tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan termasuk kedokteran, maka semakin terasa betapa banyak manfaatnya puasa. Sampai-sampai dokter yang Islam pun kalau ada pasiennya itu yang terkena tungkak lambung ya, dia disuruh puasa. Suruh puasa. Nah, itu antara lain seperti itu. Seperti orang puasa itu baru secara jasmani ya. Tapi puasa secara rohani, karena yang dipuasakan itu jasmani dan rohani. Nah, kalau yang dipuasakan secara rohani, berarti kan dia ini berusaha apa? Melatih mengendalikan dirinya. Loh ini loh. Maka kalau marahnya nggak meletup-letup. Kalau sedih-sedihnya itu nggak meraung-raung gitu kan ya. Kalau bahagia, senangnya itu nggak sampai kemudian loncat-loncat kan gitu ya. Lupa segalanya. Jadi menjadi mampu mengendalikan diri dan ada perasaan dekat dengan Allah. Ini orang yang puasa. Maka itulah sebabnya justru di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali umat Islam yang membaca Al-Quran lebih daripada di luar Ramadan. Ngejar-ngejar pahala ya, Mi? Ngejar pahala, nggak mau kelewatan gitu. Iya, sayang soalnya. Iya. Jadi setiap hari misalnya udah ngaji nih, setiap hari sudah baca Al-Quran nih, tapi pas Ramadan rata-rata akan meningkatkan dan kemudian berpacu. Misalnya ada orang yang sudah hafalannya itu demikian kuat, maka dia yang hafidz Quran itu mungkin dia satu hari satu kali khatam Al-Quran. Tapi yang mau
apa namanya kebanyakannya gitu ya, khataman Quran itu ya 10 hari sekali. Iya. Itu pun ada juga yang sebulan sekali, itu ada, tapi ada yang begini. Nah itu ya. Jadi Ramadan itu bahkan ada banyak orang ya, kemudian ada yang menyatakan bahwa Ramadan itu ujian diri, menahan emosi ya, terus juga membuat dirinya disiplin, tapi juga berfungsi sebagai pensucian fisik dan spiritual. Apa yang dikatakan disiplin? Iya, orang Islam itu kalau sudah waktunya berbuka, dia tidak akan berlambat-lambat, tapi juga dia tidak akan mendahului. Pas ini jamnya, jam pun betul-betul diperhatikan. Walaupun itu terjadi perbedaan, misalnya ya di sana, misalnya di Jakarta sudah azan. Nah, maka tidak serta-merta orang misalnya di Surabaya ikut berbuka, karena mereka menunggu juga. Ada beda-bedanya juga. Ada beda-bedanya. Jakarta sama Bogor juga ada beda 5 menit loh. Nah, dan itu diperhatikan, nggak ditabrak. Demikian pula ketika memulai masuk puasa, sahur. Orang kalau sahur itu ya betul-betul dia tidak ada orang sahur dengan ketetapan waktunya sendiri, tidak ada. Ngatur sendiri. Nah, tidak ada. Jadi sahur ya sahur, ada jamnya. Nah kalau sudah azan, sudah masuk waktu gimana? Berhenti. Bukan dihabis-habisin dulu. Nah, itulah sampai demikian ketatnya. Terus kemudian setelah melaksanakan puasa sampai selesai 30 hari, maka setiap orang yang berpuasa rata-rata merasakan adanya suatu euforia baru. Merasa dibersihkan dan merasa lebih dekat dengan Allah. Jadi tidak ada orang yang selesai puasa 30 hari terus kemudian sedih, itu tidak ada. Atau merasa nyesel, itu tidak ada. Yang ada adalah senang. Kenapa? Karena merasa sudah bersih dan merasa dekat. Nah, demikian pula yang menjadi perhatian daripada orang-orang di Barat adalah ketika Ramadan ya, atau ketika orang ke masjid, pakaian sholat gitu ya, terus kemudian juga kedisiplinannya, kebiasaannya itu berubah. Tadinya mungkin kerudungnya tadinya pendek atau gimana nih? Bener gak begitu? Ya. Lama-lama jadi panjang. Ya, sesuai dengan menutupi dada dan aurat, batas aurat. Jadi tidak ada misalnya orang sholat tapi dengan membuka aurat, itu kan tidak ada. Semuanya tertib, rapi, baik laki maupun perempuan. Nah, Umi jadi ingat deh. Umi jadi ingat ini. Ketika Islam itu masuk ke Prancis, dengan lewat jalur perdagangan, terjadi mengenal dengan masyarakat setempatnya. Saat itu barang dagangan yang dibawa oleh umat Islam yang saat itu masuk pertama adalah orang Arab. Yang dibawa adalah parfum. Parfum belum dikenal oleh orang di Prancis. Oh gitu nih. Nah kalau sekarang ini kan seolah-olah minyak wangi itu parfum itu Prancis gitu kan. Ternyata kalau kita pelajari sejarahnya, yang mengenal parfum pertama kali dan pakai parfum itu orang Islam. Nah, Prancis belum kenal, maka perdagangan itu dilakukan. Dan setiap kali
perempuan-perempuan Prancis ya maupun laki-laki lewat di depannya orang Islam yang jualan parfum, mereka itu rata-rata kok beda, enak gitu baunya. Sampai balik lagi, bau apa ini? Maka disitulah pedagang yang Muslim itu kan ya, untuk menyampaikan ini parfum ini. Dan kemudian di sisi yang lain, apabila si penjual parfum itu sedang berkemas ya, jadi tidak mencobakan parfumnya atau parfumnya tidak terbau karena sedang dikemas semua begitu ya. Baunya orang-orang Prancis itu luar biasa. Bau nggak enak. Kenapa? Karena mereka jarang mandi. Kenapa tuh Mia kalau kayak gitu jarang mandi apa dingin apa Mi? Tapi ya, kan ada musim panas juga. Ada musim panas juga kan? Iya. Betapa baunya. Nah, Islam mengatur sampai ke situ. Jadi Islam itu mengatur sampai ke situ. Bagaimana kebersihan badan. Jadi jasmani, rohani harus bersih. Dan jasmaninya kayak apa? Maka kita juga harus dalam keadaan suci. Ketika sholat harus dalam keadaan suci, kan itu. Itu semua diatur. Itulah sebabnya tidak ada orang Islam sholat pakai baju seenak-enaknya gitu, tidak ada. Celana pendek. Celana pendek pakai singlet itu tidak ada. Gak ada. Diatur sampai sedemikian rupa. Iya. Nah, ini narik gitu loh untuk orang-orang itu narik. Terus kemudian apa yang terjadi? Islam itu adalah suatu agama yang tidak berseberangan dengan pola berpikir yang baik. Ini yang keempat nih. Itu Islam itu tidak bermusuhan dengan Islam itu tidak bermusuhan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan Islam itu cukup banyak ya. Jadi orang banyak yang saat ini ya, ketika mereka sudah mencapai pengetahuan yang bagus ya, maka mereka masih juga nggak puas. Dan semakin nggak puas dengan agama yang dahulu dianutnya, yang dianggap nggak masuk akal, yang dianggap tidak adil, yang dianggap menyiksa dan sebagainya. Nah, terus mereka menemukan di dalam Al-Quran, kok saya menemukan diri saya di situ. Al-Quran banyak berbicara tentang harkat kemanusiaan. Nah, kemudian para mu'alaf itu melakukan suatu pencarian dan menginginkan jawaban yang logis, yang intelektual, yang teologis dalam persoalan hidup. Nah, jadi dia ini termasuk sampai kepada kalau kita bilang Barat itu kan dulunya kan semuanya mayoritasnya Kristen ya. Orang ateis itu dulunya asalnya Kristen menjadi ateis. Karena apa? Karena dia tidak menemukan jawaban tentang kehidupan ini di agama itu. Sementara kalau dari Islam itu kan memang diatur dari hulu ke hilir, mungkin dari awal sampai ujung pangkalnya kan semuanya diatur ya. Dan ini nggak ditemukan oleh mereka dalam agama mereka. Ya, sehingga kemudian ada yang mencoba membaca Al-Quran. Apa sih yang dibaca itu? Ini kok kayak buku antik gitu misalnya. Apa ini dibaca? Maka kemudian dia mulai melakukan riset ya. Perjalanan rohani mengenal Islam. Bahkan ada yang di Barat itu, bahkan ada yang mulai 15 tahun itu sebenarnya dalam usia itu, usia disebut usia mencari puber ya, mencari jati diri ya, itu maka mereka
ragu dengan agamanya, baca, akhirnya menemukan Al-Quran, Nanya dan dulu ya, banyak tanya, kadang-kadang yang ditanya juga kakak ngerti, gitu kan ya, orang tuanya cuman melarang atau berbicara imani aja. Anak nggak cukup ikutin aja. Nah, dia menemukan jawaban hidup itu dia menemukan jati dirinya juga dalam Al-Quran. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu juga ada yang menarik buat apa namanya, orang-orang yang berpikir. Kenapa? Semua nabi itu ternyata dihormati dalam Al-Quran. Iya. Termasuk Isa alaihissalam. Ya, persis. Jadi ini suatu yang kontradiktif ya. Mereka menghujat Rasulullah SAW, tapi ketahuilah umat Islam sangat menghormati semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi bahwa mereka menyatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, orang Islam meluruskan, dia bukan Tuhan, dia utusan. Mereka mengatakan Tuhan itu 3 pribadi. Umat Islam mengatakan bukan 3 pribadi. Tuhan itu ahad. Dan sejarah gereja lah yang menjawab bahwa ternyata abad keempat, yaitu tahun 325 Masehi, ya memang di situ terjadi peristiwa Nabi Isa yang mereka sebut Yesus dijadikan Tuhan oknum kedua. Putra. Nah, Tuhan putra. Nah, ini kan mereka ngerti. Ya, para pemikir ini yang mencari kebenaran, mencari makna ya secara spiritual, ya, mereka melakukan pencarian relevansi yang logis, ketemu di situ. Tapi kenapa ya, Mi, konsili itu tidak dikeluarkan sembarangan? Kalau dikeluarkan dan diketahui umum, malu mereka, Kristi. Padahal kan itu sangat jelas banget di sini. Sangat jelas banget. Tapi kalau itu dibuka, malu mereka. Ada berapa konsili ya, Mi? Tapi yang terkenal tuh memang Nisea ya. Yang terkenal Nisea dan beberapa yang lain yang berusaha juga disembunyikan. Ya, yang 351 ya. 325. 325, satu lagi yang 325. Ada setelah ini kan ada lagi tuh yang menetapkan Konsili Vatikan kedua. Bible yang jadi kitab sucinya mereka. Itu nggak ada. Ada itu. Jadi pertama Tuhannya dulu, kedua kitab sucinya. Bisa gitu ya. Duh. Nah, makanya ini di Kristi akibatnya apa? Orang-orang ini yang mencari Tuhan ini akhirnya menemukan Islam. Siapa mereka mencari Tuhan dengan suatu tahapan-tahapan yang rinci, menyeluruh begitu ya. Akhirnya ya mereka ketahuan kan, mereka orang berpikir. Berarti setuju nggak Umi kalau dibilang dunia ini sudah sedang sakit? Memang iya. Sakit parah. Orangnya loh ya, penghuninya ya. Penghuninya sedang sakit parah. Kenapa? Ya karena mereka dengan ketidakhati-hatian alias dengan kecerobohan menikmati kehidupan ini yang harusnya kehidupan ini untuk dipertanggungjawabkan. Kita di dunia ini kan sementara. Kita hidupkan di dunia untuk apa? Untuk beraktivitas. Ada video yang sebelum ini ya, pemirsa silahkan dilihat kembali yang tiga apa Mi? Yang 3 pokok itu, yang satu dari mana saya berasal itu kan, 3 jalan atau kalau kita sebutnya Hudatul Kubro ya kalau nggak salah. Yang sebelum ini ada yang pertama dari mana kita berasal, kita untuk apa kita hidup, ya kan? Nah silakan para pemirsa kembali ke atas, itu ada video kita mengenai tuh. Jadi hidup ini kita dihidupkan ini ngapain?
Jadi jangan berpandangan bahwa manusia itu ibaratnya Tuhan itu adalah sosok manusia. Nah ini kan tidak benar. Sosok manusia terus membuat dari tanah liat, dikumpul-kumpulin, dibentuk jadi kayak dirinya gitu katanya. Menjadikan manusia seperti dirinya gitu. Kalah dong sama iblis yang diciptakan dari api. Nah seperti itu, maka akhirnya orang-orang yang teratur dengan berilmu gitu, menggunakan potensi yang dianugerahkan Allah baginya, yaitu rasionya, maka dia akan menemukan, dan dia tidak puas dengan apa yang dia sudah nikmati saat itu. Dia ingin yang lebih, dia ingin yang tepat sasaran gitu. Maka akhirnya dia melakukan pencarian sampai kemudian dia ada yang itu tadi seperti Umi bilang, loh, Islam ini kan baik, semua nabi dihormati ya, termasuk Nabi Isa dihormati, tapi justru ada agama yang menghujat nabinya orang Islam kan gitu ya, agama Islam dihujat, nabinya juga dihujat. Jangan lupa beli bukunya Umi, Islam dihujat. Dan termasuk ini Kristi, ternyata para saintisnya yang mereka berpikir mendalam, Islam itu juga mencetak ilmuwan. Ya, mereka menekuni keilmuan sesuai dengan kapasitasnya. Contohnya Al-Khwarizmi, dia itulah yang menemukan aljabar. Oh ya Mi. Matematika ya? Ya. Kalau Kristi melihat ilmu falak itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab kan. Jadi ilmu perbintangan, ya. Ilmu falak. Terus kemudian Ibn Firnas ini adalah mengembangkan mekanik pesawat sebelum Da Vinci. Jadi bagaimana ada burung, kok dia bisa terbang? Ternyata dia punya sayap dan dia mengepakkan sayap. Gimana supaya ada alat itu? Nah, akhirnya layang-layang. Ya. Layang-layang ternyata bisa terbang. Maka harus ada dorongan. Harus ada seperti sayap gitu. Nah, harus ada angin gitu. Nah, terus kemudian sampailah kepada pesawat-pesawat sederhana sampai kepada yang modern. Cikal bakalnya ini adalah Ibn Firnas. Justru dari kalangan Islam. Terus kemudian Al-Zahrawi, ini bapak operasi modern. Dokter nih. Ya, bedah modern. Jadi kalau pakar kedokteran adalah Ibnu Sina, Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu agamanya orang goblok, nah, Islam itu adalah agamanya orang melarat, dia berarti menunjukkan bahwa dia sendiri masih dungu. Ya, bahwa sebenarnya ilmuwan-ilmuwan itu justru Islam. Dan gereja pun sempat belajar pada sekolah-sekolah yang saat itu disebut madrasah, ya, menimba ilmu di situ. Kenapa sekarang kebalik ya, Mi? Nah, kenapa kok sekarang terbalik? Berarti kan propaganda mereka yang menang. Ketika umat Islam berdiam diri. Jadi tidak selamanya diam itu adalah emas. Wah, oke. Siap. Mungkin itu ya Kristi ya. Terus yang terakhir kali ya, ini yang penting, nggak kalah penting dengan poin-poin tadi, yaitu apa? Yaitu penting sekali meneliti bahwa ternyata orang menjadi Islam pun mikir, melihat, menilai komunitas. Ya karena kalau zaman dulu itu kan Mi ya, nggak ya zaman sebelum tahun 2005, 2002 gitu. Itu kan nggak terlalu banyak orang yang belajar
setelah pindah gitu, setelah masuk Islam, tempat belajarnya kan berkurang. Ya. Jadi mereka jalan sendiri, belajar sendiri, cari sendiri, bahkan kadang-kadang balik lagi gitu kan. Nah tapi kan sekarang udah mulai banyak ada yang memfasilitasi untuk itu Mi. Sayangnya nggak ada yang nyari. Kebalik ya Mi. Kebalik. Kalau di barat itu mereka sampai kedinginan karena turunnya salju pun dilakonin sama mereka. Mereka pakai payung, mereka pakai baju hangat, mereka ke masjid cari. Alhamdulillah. Kan cari teman-teman yang satu frekuensi ya Mi. Kalau kita bilangnya sekufu mungkin ya, atau apa gitu ya. Untuk sama-sama membangun diri dalam Islam gitu ya, memperbaiki diri. Ternyata kalau di sini sekarang udah banyak, cuman terbalik. Kalau dulu dicari, sekarang kita yang mau ngajarin mencari kemana-mana. Itu saking demikian banyaknya fitnah yang memang ditebar. Jadi memang ada orang yang memang kerjaannya dia mendapatkan gaji itu untuk membuat fitnah. Ada membuat opini yang menyudutkan, opini yang sesat, itu memang ada demi kepentingan mereka gitu. Jadi bahwa Islam itu dikatakan sebagai radikal teroris ini buktinya sampai ada bom panci segala macam. Jadi kalau kita amati dengan seksama, kembali lagi, jangan pernah merasa sudah cukup mempelajari Islam dan kemudian tidak mau memiliki komunitas. Rugi sendiri. Karena dalam Islam pun menyatakan engkau sesuai dengan lingkungan. Lingkungan. Engkau dinilai berdasarkan komunitasmu. Maka jangan sampai salah masuk komunitas. Salah. Maka dalam Islam juga dikatakan kalau engkau ingin berbau harum, ya seperti tadi itu ya, pedagang Arab yang jual minyak wangi. Maka orang-orang Inggris itu tertarik kepada Islam itu karena parfum. Awalnya itu begitu. Kalau boleh tahu nih Mi, Umi kan salah satu pimpinan pondok lah ya. Sekarang punya sekolah, punya pondok untuk khusus mualafah. Kira-kira kalau untuk yang bukan belajar dari sini tapi mualafah kepengen denger gitu, bisa kan Mi? Bisa aja kan, ada komunitas. Bisa aja. Ada komunitas yang namanya adalah sahabat ismi. Jadi sahabat ismi. Jadi itu bisa saja. Maka sekali lagi fasilitas itu udah macam-macam. Irena Center juga insya Allah akan membuka program khusus untuk orang yang sudah Islam tapi ingin belajar Islam, karena sebelumnya itu katakanlah tanda kutip belum sempat belajar Islam. Tapi Islam dari lahir. Iya. Maka ini bisa ada kita. Sahabat ismi. Ada kesempatan untuk belajar di situ 3 bulan. Seperti juga santriwati mu'alafah. Tapi ini santriwati non mu'alafah. Jadi sahabat ismi. Nah seperti itu ada program itu. Iya. Pastinya seru. Insya Allah. Lah sebab kan yang mau ikut di santriwati mu'alafah aja bertanya kan, kok nggak ada program buat yang bukan mu'alafah gitu ya. Dan bahkan ada yang bukan mu'alafah masuk ke situ. Iya. Kemudian setelah melalui tahapan-tahapan dan ternyata dia bukan mu'alafah. Ya makanya kami atas kenyataan seperti itu, banyak yang ingin belajar dari awal, ya udah kita adakan. Dan ini untuk saat ini kami insya Allah akan mengadakan mulai bulan Januari tahun 2023. Ya, para pemirsa. Tidak setiap bulan loh ya. Ini kan baru satu kali ini angkatan yang non mualafah yang mau
tulis di sini ya, di komen. Yang mau ikutan sahabat komunitas sahabat Ismik, tulislah di komen sini, saya mau gitu. Nah, nanti kita akan mencoba untuk berdiskusi dengan para sahabat Ismik, ya, para pemirsa. Barangkali mau ikut di kelas non mualafah, kita persiapan ada di insya Allah akan dibuka di bulan Januari. Tahun 2023. Nah, terus yang santriwati mualafah juga ada kan? Ada. Nah, buat sahabat para pemirsa yang merasa dirinya mualafah dan ingin belajar, kita juga ada buka kelas di bulan Januari 2023 juga. Mungkin tanggalnya yang berbeda ya. Ya. Kemungkinan bukan Januari kalau itu. Oh, kalau itu mungkin bisa di sekitar Maret. Setelah ini selesai. Jadi kita dari Irena Center akan membuka kelas yang perdana, yang pertama khusus untuk non mualafah di Januari 2023. Nah, untuk yang mualafah sendiri nantikan di bulan Maret 2023. Siapa yang mau ikut? Yuk, tulis di sini saya mau. Nanti kita akan menghubungi para pemirsa. Nah, closing statement dari hari ini apa, Mi? Silahkan. Alhamdulillah, jadi dalam Islam sholat itu adalah wajib. Yang membedakan antara orang Islam dan orang yang bukan Islam adalah sholatnya. Jadi kalau ada orang Islam dia menyengaja nggak sholat, gitu, maka ya berarti dia memasukkan dirinya dalam golongan orang yang bukan Islam. Dan juga Mi menambah daftarnya, daftar namanya nanti ada bagiannya kan Mi di sana. Iya. Ya. Di akhirat. Iya, nulis nama aja, daftar saya mau masuk dulu gitu. Jadi hidup ini kan untuk ibadah. Ayo kita kembali ke situ. Ngapain sih kok saya dihidupkan? Ya. Tujuannya apa? Ya untuk ibadah. Nah, kalau kita mau pulang, katakanlah kalau bahasa sekarang pulang kampung gitu ya. Kalau kita mau pulang ke negeri kita gitu ya. Pulang kampung akhirat gitu ya, ke negeri akhirat, ya laksanakan, persiapkan bekal perjalanan itu. Iya. Jangan sampai pulang tapi nggak bawa bekal. Ya, apakah tidur di depan emper toko? Udah nggak ada Mi nanti Mi. Nggak ada. Tinggal pintu mana nih yang mesti dimasukin nih? Pintu kiri, pintu kanan. Ya kan? Ya, link gitu. Mungkin itu. Oke, demikian para pemirsa Irena Non Official. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Ini tolong di subscribe di sini ya. Dan semoga pembicaraan hari ini mendapatkan para pemirsa mendapatkan ibroh untuk lebih kuat lagi di dalam keislaman. Amin. Ya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.